Pernah kepikiran nggak kalau semua kekacauan dunia sekarang ini sebetulnya adalah bagian dari satu rencana besar buat ngejatuhin Amerika? Bukan, ini bukan teori konspirasi abal-abal ya. Ini adalah sebuah analisis geopolitik yang serius banget tentang grand strateginya Vladimir Putin. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas. Siap-siap, karena ini bisa jadi bakal ngebalikin semua yang kita kira kita tahu soal dunia. Pertanyaannya aja udah gila kan? Jadi, beneran nih ada rencana super rahasia yang lagi jalan buat ngejatuhin Amerika dari dalam? Analisis yang mau kita bahas ini, wah jawabannya menarik banget. Yuk kita langsung loncat aja ke dalam. Oke, sebelum kita ngomongin rencananya Putin, kita harus paham dulu dasarnya. Jadi gini, menurut analisis ini, setiap imperium besar sepanjang sejarah itu punya 3 titik lemah yang klasik banget. Bayangin aja kayak 3 tumit Achillesnya gitu. Kalau diserang barengan, ya raksasa pun bisa tumbang. Nah, ini dia resepnya. Ada 3 jurus buat ngeruntuhin imperium. Pertama, overextension. Gampangnya ya kebanyakan gaya, perang di sana-sini sampai kecapean sendiri. Kedua, utang yang numpuk sampai sesek nafas. Dan ketiga, ini yang paling bahaya, perpecahan di dalam negeri. Dan kuncinya, ini nih kuncinya, ketiganya harus kena barengan. Udah kayak kena triple combo kill di game, langsung tamat riwayatnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Titik lemah pertama, overextension. Akarnya itu dari satu kata, hubris. Hubris itu, ya, kesombongan yang bikin buta. Udah ngerasa paling jago, paling kuat, nggak terkalahkan, sampai akhirnya ngeremehin lawan dan lupa sama batas kemampuan diri sendiri. Nah, contoh konkretnya menurut analisis ini, ya lihat aja Amerika sekarang. Mau ngelawan Rusia, Iran, sama Cina sekaligus. Gila, naked banget kan? Lanjut ke kelemahan nomor 2, utang. Coba deh lihat angkanya, 35 triliun dolar. Itu nolnya ada berapa coba? Saya aja pusing hitungnya beneran. Angka segede ini menurut analisisnya udah kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja dari dalam. Terus pertanyaannya, kok bisa sih utang segede gunung gitu? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut exorbitant privilege. Gampangnya gini deh, bayangin kamu punya kartu kredit tanpa batas, unlimited, dan yang bayarin tagihannya seluruh dunia. Enak banget kan? Nah, itulah hak istimewanya dolar AS. Tapi ya itu menurut sumber ini. Privilege ini justru jadi penyakit, bikin negaranya jadi gemuk, malas, dan korup. Dan sekarang, kartu sakti ini mulai digoyang sama aliansi negara-negara BRICS Plus. Dan kelemahan ketiga, ini mungkin yang paling serem sih, perpecahan di dalam negeri. Soal polarisasi politik, wah itu sih udah bukan rahasia umum lagi ya. Tapi yang lebih dalam dari itu, menurut data, generasi mudanya tuh udah mulai nggak percaya lagi sama mitos Amerika. Tahu kan narasi-narasi pemersatu bangsa itu? Jadi lem perekat yang bikin negara itu nyatu, sekarang lagi rontok pelan-pelan. Oke, jadi kita udah punya 3 titik lemahnya ya. Overextension, hutang, dan perpecahan internal. Nah, sekarang bagian paling serunya. Gimana caranya Putin, sang Grandmaster Catur ini, diduga memainkan bidak-bidaknya? Analisis ini, gila, ini yang bikin menarik. Dia ngehubungin semua peristiwa besar dunia belakangan ini sebagai langkah catur yang emang sengaja nargetin 3 kelemahan itu. Contoh pertama, Perang Ukraina. Awalnya ekspektasi Barat kan jelas, militer Rusia bakal hancur, ekonominya bakal kolaps, dan NATO bakal makin solid. Tapi realitanya gimana? Menurut sumber ini loh ya, yang terjadi itu kebalikannya 180 derajat. Rusia malah menang perang atrisi, ekonominya ternyata kuat banget. NATO malah kelihatan mulai ada retak-retaknya. Jadinya, Ukraina malah kayak lubang hitam yang nyedot duit dan senjata Amerika tanpa henti. Terus kita geser ke konflik Israel-Hamas. Menurut analisis ini juga jadi durian runtuh buat Putin. Loh kok bisa? Ya karena konflik ini bikin pamor Amerika di mata dunia makin anjlok. Mereka jadi kelihatan nggak bisa ngontrol sekutunya sendiri. Plus ini bikin militer AS makin overextended, makin keteteran di Timur Tengah. Ujung-ujungnya siapa yang senyum-senyum lihat kekacauan ini? Menurut analisis ini, ya Vladimir Putin lagi. Nah, pas kita udah ngerasa, oke, gue ngerti nih polanya. Disinilah analisisnya ngasih plot twist yang bener-bener gila. Kita ditarik mundur jauh ke belakang ke zaman Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya, wih ini provokatif banget. Apakah Joseph Stalin itu cuma korban lugu yang ketipu sama Hitler? Atau jangan-jangan dia adalah dalang sebenarnya dari Perang Dunia Kedua? Buku sejarah kan ngajarin kita kalau Stalin itu ceroboh. Tapi analisis ini punya pandangan yang bakal bikin kita semua garu-garu kepala.
Iya kan? Biasanya kita tahunya ini adalah kesalahan-kesalahan fatal Stalin. Dia percaya gitu aja sama Hitler. Dia ngabaikan semua laporan intelijen soal invasi. Dia bahkan ngebersihin jenderal-jenderal terbaiknya sendiri sebelum perang. Kalau dilihat sekilas, ini kelihatan bodoh banget kan? Kayak orang bunuh diri. Tapi, tunggu dulu. Coba deh kita pakai kacamata game theory. Dari 4 kemungkinan skenario yang ada, cuma ada satu skenario, yaitu skenario D, Jerman nyerang dan Soviet nyaris kalah, dan ini yang beneran terjadi kan? Nah, cuma di skenario inilah Amerika dan Inggris nggak punya pilihan lain selain ngebantu Uni Soviet habis-habisan. Hasilnya apa? Uni Soviet yang tadinya diambang kehancuran, malah bangkit jadi superpower baru, dibiayai oleh musuh ideologisnya sendiri. Gimana? Mind-blowing nggak tuh? Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Operasi Barbarossa itu, menurut teori ini, bukanlah blunder Stalin. Justru itu adalah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan. Jadi, apa yang selama ini kita anggap sebagai kesalahan fatal, jangan-jangan adalah sebuah mahakarya strategi. Terus, pertanyaannya, apa sih yang bikin pemimpin-pemimpin Rusia ini bisa mikir out of the box kayak gini? Kok bisa kepikiran rencana sekompleks itu? Nah, sumber analisis ini menyebutnya sebagai imajinasi strategus yang katanya beda banget sama cara pikir orang Barat. Jadi ada perbandingan nih. Cara pikir Barat itu katanya cenderung ya sempit, logis, butuh bukti, step by step, harus ada datanya dulu baru bergerak. Sementara cara pikir Rusia digambarkannya itu lebih luas, lebih mistis, bahkan intuitif. Bisa lompat-lompat gitu logikanya. Ibaratnya nih orang Barat itu butuh Google Maps yang jelas buat jalan, orang Rusia cukup ngerasain arah angin aja, tahu-tahu udah nyampe tujuan. Dan ya, pola pikir yang unik inilah, menurut sumber ini, yang jadi kunci kalau kita mau ngerti grand strateginya orang-orang kayak Stalin atau Putin. Kemampuan mereka buat ngejalanin rencana super kompleks jangka panjang, yang buat kita yang ngelihat dari luar seringkali kelihatan kayak blunder atau ya nggak masuk akal aja. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang jujur aja agak bikin merinding. Mungkinkah sejarah itu lagi berulang sekarang? Dan kita semua, dengan cara pikir kita yang terbatas, sebenarnya cuma ngelihat sebagian kecil dari sebuah permainan catur geopolitik yang skalanya jauh, jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Nah, gimana nih menurut kalian? Analisis ini masuk akal atau terlalu ngadi-ngadi? Atau jangan-jangan emang ada benernya? Coba deh tumpahin semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi dan belajar bareng di sana. Oke, kalau kalian ngerasa dapat wawasan baru dari pembahasan kita kali ini, jangan lupa ya, tinggalin jejak dengan klik tombol like, terus share ke teman-teman diskusi atau mabar geopolitik kalian, dan tentu aja komen pendapat kalian di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ke channel Belajar, biar kita bisa terus bedah materi-materi seru kayak gini lagi. Oh ya, seperti biasa, semua sumber referensi yang kita pakai udah kita cantumin di deskripsi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.